Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kecilin suaranya ya, soalnya hujan terus jadi bising. Kali ini aku mau bahas pengembalian yang salah ya, yang salah menurutku ya. Sebenarnya secara umum ya nggak ada pengembalian yang benar atau pengembalian yang salah. Cuman kadang ya kita bilangnya itu memang salah, soalnya pertama kalau nggak nanggung mungkin arahnya itu yang nggak tepat ya. Maksudnya kamu bisa main mengembalikan bola itu mungkin dari kamu bisa, tapi mungkin malah menyulitkan partnermu. Lalu giliran siapa yang ngambil itu juga mempengaruhi pengembalianmu. Kadang-kadang yang di depan tuh kan sungkan ya, kok dari tadi nganggur bolanya. Biasanya yang dikocak di belakang itu kiri kanan, tapi yang di depan nganggur nungguin bola. Ada bola tangguh dari lawan itu, kalau nggak ada ya nganggur terus. Terus kadang-kadang lancang jadi nyaut atau serobot tapi cuman di blok aja, atau cuman asal kembali, nggak ada berat-beratnya untuk lawan. Jadi cuman di blok aja terus tanggung, dan akhirnya formasi kita malah rusak. Nah, itu menurutku pengembalian yang salah, soalnya nyerobot bolanya temennya sendiri. Ya kalau nyerobot terus bisa nyemes itu ya gak apa-apa, atau nurunin pola gak tanggung itu gak apa-apa. Tapi kalau nyerobot cuma dibuat di lob dan tanggung pula atau out, ya aku rasa itu gak perlu dilakukan ya. Ya kita saksikan aja videonya, karena di sini juga banyak yang salah untuk mengembalikan bola. Yang penting kalau kita mau ngocak lawan tuh ya kocak aja kiri kanan, depan belakang, kadang kasih tengah. Tengah itu kan bisa macam-macam ya, tengah-tengah lapangan, terus tengah-tengah lawan, atau di net tepat ditaruh tengah kayak gini. Kalau aku lihatnya sih ada dua macam kita main ya, cara bermain. Yang pertama kita smash terus atau serang terus ke arah, ya nggak tahu, kadang ke arah bodinya lawan atau ke ruang kosong ya. Tapi yang kedua kita nggak nyerang atau jarang sekali nyemes, tapi naruh bola kayak permainannya Febri itu kan, mainnya itu cuma naruh bola halus-halus di depan net dan di ruang yang kosong. Nah itu juga salah satu cara untuk memenangkan permainan. Ya yang penting jangan kayak Freddy. Kalau kalian itu sering drop shot terus nyangkut, jangan diulang terus ya, kamu memang belum bisa melakukan hal itu. Kamu melakukan seperti itu kayak latihan ya, karena ada istilah practice makes perfect. Nah kalau kamu latihannya waktu pertandingan kayak atau permainan kayak gini, ya nunggu kamu perfectnya itu setelah habis permainannya jangan kamu kalah gitu. Jadi latihan tuh ya harus ada waktu khusus, jangan di waktu permainan kayak gini. Ya kenapa kok drop shotmu gagal? Itu ada macam-macam penyebab ya. Karena mungkin pertama, mungkin bolamu udah masuk dan bisa tipis, tapi lawan itu bisa mendeteksi gerakanmu sebelumnya. Jadi oh anak ini kayaknya mau drop shot, terus dia lari-lari ke depan dan drop shotmu langsung dibunuh atau di net kill. Itu soalnya kamu nggak bisa kamuflase gerakanmu itu kayak nyemes atau kayak drop shot, kamu nggak bisa nipu. Nah seperti barusan tuh yang aku bilang, kalau ada bola
temen yang lancang. Jadi Freddy tahu-tahu ngambil bola terus dibuang out. Ya jadinya kita kehilangan poin. Dan sewaktu kalau di smash tuh Freddy ngebloknya itu ya cuman kayak disentuh gitu aja, jadi itu kayak tanggung banget gitu. Jadi lawan tuh bisa mempermainkan kita mau nyemes atau mau di net, itu nanti kita kaget lah ya. Kalau di net terus kita maju ternyata nggak di net no. Terus ditaruh belakang kita kelabakan. Nah, ini waktu buang-buangnya juga nggak ada sulit-sulitnya ya buat lawan, kecuali kalau kamu memang posisinya itu sulit atau jauh dari bola yang ditaruh lawan. By the way ini hujan jadi lapangannya bocor, makanya kita nggak berani lari-lari. Jadi kalau kalian posisinya agak sulit, itu kalau buang bola untuk yang sangat berkualitas itu sulit, soalnya posisimu nggak enak untuk ngambil. Tapi kalau kamu udah siap, nah sebenarnya kalau Freddy itu ngasih silang kan tanggung sebenarnya, tapi kan lawannya kaget atau nggak siap, nggak ada di lokasi. Jadi nggak apa-apa tanggung kalau memang jauh dari jangkauan lawan. Tapi jangan ngambil bola terus cuma dibuang asal balik. Tapi nanggung itu bisa dari ketinggiannya ya. Kalau lawannya pendek kita kasih bola segitu mungkin bagi lawan nggak tanggung. Tapi Joshua kan orangnya tinggi. Kamu kasih bola yang sama ketinggiannya seperti kamu ngasih Febri, tapi sama Joshua bisa di-smash dengan mudah. Nah itu berarti bolamu itu arahnya salah. Terus lagi yang bikin kamu itu kehilangan poin ya kayak hal-hal kayak gini ya. Jadi partnermu waktu udah nurunin bola tapi kamu itu nggak siap, nggak jaga depan itu lebih aktif. Cuman berharap partnernya yang tadi nyemes untuk mengembalikan bola ya enggak. Itu ada kayak triknya ya. Kalau bolanya smash dari kita dari partner kita, smashnya itu lumayan keras, itu biasanya partner kita nggak akan bisa ngambil bola berikutnya atau mungkin yang ditaruh di depannya itu sulit untuk lari. Itu yang pertama. Tapi kalau lawanmu lumayan cepat ya larinya, mungkin masih muda, mungkin bisa ngambil. Terus trik yang kedua, kalau bolanya itu dari smash, misalkan dari temenmu nyemes, terus sama lawan itu berhasil dikembalikan dan mengembalikannya itu nggak ngelop. Nah di situ kamu sebaiknya bantu. Nah kayak di sini sebenarnya kan bola lobku itu cukup tangguh ya, terus dikasih ke net itu aku juga kelabakan. Sampai aku harus keluar dari lapangan. Nah kalau kayak gitu harusnya Freddy itu yang cover, terus dia harus ngelob. Soalnya Freddy habis cover untuk ngelob terus harus balik ke posisinya Freddy, balik kembali. Jadi aku bisa kembali ke kolom yang kiri ya, yang kiriku. Ini kalian lihat Febri sama Joshua juga sering ini ya, confuse atau bingung sendiri siapa yang ngambil. Di sini aku sebagai pemain depan wajib menurunkan bola. Terus ternyata Freddy bagiannya kurang kuat. Nah, setelah dikasih forehand harusnya dia itu sekeras mungkin buangnya lurus, jangan dibuang silang. Soalnya kalau dibuang silang ya nanti nggak ada yang jaga. Seandainya dibuang lurus jadi Freddy bisa langsung maju. Terus aku pindah ke kiri, kamar kiri, jadi kiriku ya, bukan kirinya kamera. Nah kalau lawanmu tuh suka serobot-serobot yang pemain depannya, kalian harus bisa cepat untuk melewati lawan yang di depan, dan arahnya atau ketinggiannya itu cukup tinggi biar lewat dari badan atau jangkauannya lawan. Kalaupun misalkan kalian ngejarnya nggak mau tinggi ya,
Kadang-kadang kan kita kepingin main drive itu berarti harus lebih cepat. Drive-nya itu harus sekuat tenaga juga pakai volley. Biar yang di depan tuh kaget gitu. Terus nggak bisa ambil soalnya kan bolanya cepat. Jadi kayak setengah smash. Terus karena bolanya itu nge-drive atau lurus, jadi pemain yang di belakang yang tadinya udah di kanan mau lari-lari ke kiri itu jadi sulit. Walaupun udah bisa tapi bakal kepepet soalnya bolanya udah mau jatuh ke lantai. Nah ya kan selalu sama Febri atau seringkali kalau kita ngelob, aku atau Freddy ngelob sama Febri ditaruh drop shot silang. Jadi habis ngelob langsung siap-siap kalau dikasih drop shot silang. Terus kalau dikasih drop shot silang ya kamu kasih net lurus aja, jangan dikasih net silang. Ya sulit toh kamu kasih. Oh ya mungkin itu secara strategis bagus sih. Jadi kalau ada lawan yang ngedrop shot silang atau smash silang, itu kita kembalikan silang lagi mungkin ke setengah lapangan tuh nggak apa-apa. Jadi nggak perlu tipis-tipis ke net. Itu secara strategis bagus. Tapi kalau eksekusinya itu bolanya kalau masih di atas net. Tapi kalau udah jatuh di bawah ketinggian net, itu sebaiknya kita ngasihnya lurus, jadi minim beresiko. Ya kalau kamu memang bagus netit silangnya ya gak apa-apa langsung kasih aja. Tapi kalau kamu spekulasi kadang bagus, kadang enggak. Kayak Freddy ini kan kadang drop shotnya masuk, kadang enggak, dan sering kalinya enggak. Jadi kalau memang posisinya nggak enak jangan maksa drop shot, mending kamu smash atau tadi aku main sih kalau posisiku gak enak aku langsung ngasihnya itu ngelob. Jadi biarin lawan itu nanti nyemes aku atau partnerku ya, yang penting aku selamat dulu jadi nggak tanggung. Kadang-kadang kita main lob-lob itu juga menghasilkan poin kok. Sengaja kita lob aja yang keras sampai ke belakang ya. Itu lawan kalau mau ngelob lagi, kalau tekniknya nggak bagus, dia juga nggak bakal bisa sampai belakang banget. Dan itu kesempatan kita untuk nyemes balik. Tapi kalau misalkan kita kasihnya lob yang bagus, yang lob serang ya, terus lawan kalau mau nyemes atau drop shot itu kalau mereka tekniknya nggak bagus pasti sering mati. Jadi kadang-kadang aku memang sengaja ngelob kalau lihat lawannya itu suka drop shotnya matian. Misalkan aku jadi lawannya Freddy ya. Freddy kan seringkali drop shotnya itu matian atau sering nyangkut. Jadinya aku bakal kasih Freddy itu lob terus yang lob serang ya. Nah, kadang-kadang kita itu diserang kayak Freddy gini ya, jadi langsung diserang, langsung di-smash. Aku memang sengaja nggak pindah soalnya aku kira Joshua kayaknya kepepet. Jadi kayaknya bakal drop shot, ternyata dia kan memang nggak bisa nyemes keras tapi pakai stick smash atau pakai pergelangan smashnya, dan jatuhnya itu udah di daerahnya Freddy, makanya sebenarnya nggak keras itu. Freddy bisa terima kan pakai forehand, harusnya bisa lebih keras sih mengembalikannya, itu nggak ke arah Joshua tadi itu. Ya itu adalah salah satu alasan kenapa kamu kalau partner sama A itu biasanya menang, kalau sama B, C, D kok banyak kalahnya. Itu bukan berarti kalau A itu mainnya bagus, tapi A itu mungkin cocok sama permainanmu.
Ya mungkin meskipun nggak seberapa bisa main, tapi arahnya itu bagus. Aku sering nemuin anak kayak gitu ya. Jadi walaupun tekniknya secara teknik mungkin kurang bagus, kurang berkualitas, tapi arahnya itu cukup bagus. Dan itu punya kemungkinan menang lebih besar. Sedangkan kalau aku partneran sama anak yang secara teknik mungkin lebih bagus dari si A ya, tapi arah pengembaliannya itu cuman ya kadang semes-semes terus kalau di depan sukanya serobot-serobot malah buang-buang bola. Nah itu yang aku biasanya nggak menang. Ada lagi yang habis semes terus diam aja, nggak ke tempat posisi yang semestinya. Itu juga menyulitkan partner kalau kayak gitu. Jadi selain penempatan bolanya salah, kadang-kadang kita juga menemui partner yang menempati lokasi yang salah. Itu bisa jadi penyebabnya mengapa kamu naruh bolanya itu salah. Ya otomatis kalau kamu posisinya salah, terus untuk mengejar bola yang dikasih lawan ke daerah itu kamu harus lari-lari jauh dan nggak bisa ngerem kakinya. Kalau nggak kuat kan babas keluar lapangan, atau posisimu ngambil tuh jadi nggak presisi. Nah ya seperti barusan ini juga salah Freddy posisi badannya. Freddy nggak ngadep ke bola, tapi lebih ke arah Febri ya. Ya memang kadang-kadang kita itu lupa kalau harus selalu gerak ngikuti arahnya bola. Karena permainan badminton ini kan ya permainan cepat, jadi kadang-kadang kita nge-lag. Makanya atlet-atlet itu harus dilatih banyak latihan reaksi. Ini aku nyemes, Freddy itu raketnya nggak di atas, jadinya malah di lob dan nanggung. Kalau digituin ya, jadi Yosua itu punya waktu untuk nipu-nipu ya. Seperti di sini kan kasusnya sama seperti tadi, Freddy di depan, sekarang aku yang di depan, jadi langsung kita itu serang, jangan malah ngasih net terus tanggung lagi. Kalau ada kesempatan pemain depan ya harusnya jangan naruh-naruh bola lagi, langsung aja sikat. Kadang-kadang aku heran juga kalau punya partner itu sering naruh-naruh bola, kayak semangat juangnya itu kayak kurang, dan lebih banyak kayak cuman cari keringat atau cuman main-main aja. Ini juga tanggung dari Freddy, untungnya aku udah terbiasa bola dari Joshua biasanya disilang. Jadi aku gak buru-buru untuk mengejar bola yang di depannya Joshua, tunggu aja di tengah-tengah, nanti kalau disilang jadi aku deket untuk ngambilnya. Seperti aku bilang di awal-awal, ya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah sebenarnya. Itu semua kembali dari kebiasaan lawan kita dan kebiasaan kita sendiri atau partner kita. Kalau kebiasaanmu memang sering menghasilkan poin, sebenarnya aku itu merasa Freddy itu bagusnya kalau nyemesnya itu keras. Harapanku sih kalau punya partner Freddy, aku yang nyariin bola jangan di depan, terus dia yang nyemes-nyemes di belakang. Itu nanti aku cariin bola biar Freddy bisa nyemes terus. Tapi kok sekarang Freddy mainnya jadi sering ngenet silang, terus jadi sering drop shot. Kalau net silangnya bagus, drop shotnya bagus ya gak apa-apa. Tapi kalau
nggak bagus ya jangan diterusin atau jangan diulang-ulang terus sampai bagus ya nggak bakal bisa. Mungkin ya kalian mesti latihan lebih sering sih di luar permainan ya, latihan khusus. Terus harus ada yang ngeliatin, mungkin yang drop shotnya bagus, ngeliatin kira-kira tekniknya udah bener apa belum, atau bagaimana caranya biar lebih improve lagi. Mungkin udah bisa masuk tapi masih tanggung atau kurang tipis di net, itu kan kemungkinan besar ada teknik-teknik yang perlu kita pelajari. Meskipun kadang kalau kayak kita masak ya, bahannya resepnya itu sama, semua orang bisa masak. Kayak Indomie aja lah yang paling gampang, semua orang kan bisa masak Indomie ya, ada instruksinya, caranya minyak direbus panasin air. Tapi ada beberapa tips yang mungkin kalian nggak tahu dan itu cuma dimiliki oleh orang-orang tertentu. Misalkan kalau aku masaknya, airnya aku tunggu mendidih dulu, baru mie aku masukin. Tapi kalau papaku biasanya bikin airnya itu dingin, mie-nya itu dimasukin, baru kompornya dinyalain. Nah itu jadinya mie-nya lembek, gak enak. Dan aku kalau bikin tuh kayak tekniknya orang Korea. Jadi air dipanasin, terus mie masuk sampai mendidih ya dan cukup empuk. Terus aku buang airnya, aku siram air dingin supaya mie-nya itu berhenti proses memasaknya, jadi nggak bakal blenyek atau nggak bakal benyek. Baru aku dengan air yang dingin tuh aku panasin lagi sampai hangat atau panas, sampai ya itu blekutuk keluar bubble-nya ya. Terus aku matiin api dan aku tiriskan. Ini kalau mau bikin mie goreng ya, itu mie-nya jadi enak. Nah sama kayak badminton, mungkin tekniknya itu sama, tapi ada beberapa tips yang hanya diketahui oleh orang-orang yang bisa melakukan tekniknya itu dengan baik dan lebih tipis atau lebih akurat. Itu pasti mereka punya pengalaman dan kalau kita tanya mungkin ada tips-tips tertentu dari mereka. Nah itulah yang perlu kita pelajari. Jangan cuma tekniknya aja, tapi tipsnya itu yang lebih penting menurutku untuk dipelajari. Ini kayaknya Yosua itu udah tahu bakal aku ngelop, biasanya aku ngelop memang. Jadi udah ditungguin dan langsung disemes. Kesulitannya itu memang kalau ada lawan yang smashnya itu keras, tapi dia main-mainin bola, kadang nyomes, kadang enggak gitu. Jadi kayak kalian lihat Yuta Watanabe itu kan smashnya keras, tapi juga sering ngasih drop shot. Jadi kita itu bingung bacanya itu bagaimana. Kalian lihat ini ya, jadi bolanya itu sebenarnya kan nggak sulit, tapi Freddy itu membuangnya kurang tinggi dan kurang ke belakang. Makanya bisa langsung disemes. Nah kalau lawannya niat-niat ya, kayak Febri dan Joshua ini kan lawannya niat-niat. Ya mungkin Freddy biasa main sama orang yang nggak niat ya, atau mungkin yang tekniknya lemah. Jadinya mainnya itu kayak gitu. Tapi kalau harusnya mainnya itu kalau lawannya niat, kalian tuh buang bolanya itu harus lebih hati-hati. Jadi misalkan lawanku tinggi-tinggi kayak Joshua atau kayak Satrio, aku harus benar-benar ngelop itu benar-benar yang tinggi dan berkualitas ke belakang. Kalau misalkan posisinya nggak enak buat melakukan hal itu ya aku nggak akan ngelop, atau seberapa bisa nggak akan ngelop kalau posisinya nggak enak. Contoh kalau posisi nggak enak itu yang kayak gimana? Jadi habis dikasih belakang kiri terus dikasih ke kanan, atau mungkin dari kanan ke kiri jauh ya. Dan aku harus lari-lari untuk ngejar bola itu. Dan kalau lari-lari itu mukul keras ke belakang itu agak sulit. Menurutku ya agak sulit. Perlu tenaga yang ekstra. Nah kalau
ternyata aku nggak bisa, kelihatannya nggak bisa sampai ke belakang karena udah telat, bolanya udah nyentuh lantai, aku akan stop untuk ngasih ke daerah net setipis mungkin sih. Dan aku kemungkinan besar masih bisa melakukannya, tapi lebih baik aku kasihnya itu nggak ke net lurus tapi ke net di tengah-tengah di dekatnya garis T. Soalnya kalau misalkan aku ngenetnya itu nggak bisa tipis, nanti sama lawan bakal dimatiin. Tapi kalau ke tengah itu biasanya lawan tuh lebih nggak nyangka kalau ditaruh di daerah T. Terus mereka juga akan bingung siapa yang ngambil, pemain yang di kiri atau pemain yang di kanan. Sering kalau kita dikasih bola kayak backhand lead ya, itu sama lawan tuh pasti ditunggu di lurusannya. Soalnya itu yang paling gampang dari kita mengembalikan lurus di daerah net. Lurus itu gampang, tapi kalau silang lebih sulit. Ya ini mungkin untung-untungan ya. Kalau mau cekat bola kayak gitu, aku saranin pakai tekniknya Agripina. Jadi lompatnya lurus ke atas, terus tangannya itu pakai volley, jadi mukul ke bawah. Itu aku rasa lebih lebih berhasil daripada caranya Freddy. Oke guys, gitu aja sih cerita-cerita dari aku ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.